Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Akila Husna Kamila, kelas 5A MI Islamiyah Kauman. Saya akan menceritakan sebuah kisah tentang Nabi Yunus alaihi salam yang dimakan oleh ikan paus. Simak dengan baik ya teman-teman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh dhalimin. Yang artinya bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Doa tersebut merupakan doa yang dilakukan oleh Nabi Yunus saat sedang terjebak di dalam perut ikan paus dan merupakan doa penyesalan. Nabi Yunus adalah salah satu nabi dan rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak kaum Ninawa di daerah Mosul, Irak, agar beriman kepada Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Namun, kaum Ninawa menolak dakwah Nabi Yunus dan tetap berkeras hati dalam kekafiran dan kesesatan. Maka Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Yunus bahwa dia akan mengazab kaum Ninawa setelah 3 hari jika mereka tidak bertaubat. Nabi Yunus merasa marah dan kecewa dengan sikap kaumnya yang tidak mau mendengarkan seruannya. Ia pun pergi meninggalkan mereka tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ia naik ke sebuah kapal yang akan berlayar ke tempat lain. Namun di tengah perjalanan kapal itu mengalami badai hebat yang mengancam keselamatannya. Para penumpang kapal memutuskan untuk mengundi siapa yang harus dilempar ke laut agar kapal menjadi ringan dan selamat. Undian itu jatuh kepada Nabi Yunus sebanyak 3 kali. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam As-Saffat ayat 141. Kemudian dia ikut diundi. Ternyata dia termasuk orang-orang yang kalah dalam undian. Allah Subhanahu wa taala tidak membiarkan Nabi Yunus tenggelam di laut. Allah Subhanahu wa taala menyuruh seekor ikan paus untuk menelan Nabi Yunus tanpa mencelakakannya. Ikan yang menelan Nabi Yunus adalah ikan Nun, merujuk pada surah Al-Anbiya ayat 87. Ikan ini disebut-sebut masih hidup saat ini dan akan terus hidup hingga hari kiamat. Pendapat tersebut merujuk pada surah As-Saffat ayat 144. Niscaya dia akan tetap tinggal di perut ikan sampai hari kebangkitan. Nabi Yunus pun masuk ke dalam perut ikan dan berada di dalamnya selama beberapa hari. Di dalam perut ikan paus, Nabi Yunus merasa gelap, sempit, dan dingin. Ia pun menyesali perbuatannya yang meninggalkan kaumnya tanpa izin dari Allah Subhanahu wa taala. Ia pun berdoa dengan penuh kesungguhan dan ketulusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yunus pun lantas berdoa sebagaimana yang Allah kisahkan dalam lanjutan ayat ke-87 surah Al-Anbiya di atas. Maka dia berdoa dalam keadaan yang sangat gelap. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau, sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Yunus dan mengampuni kesalahannya. Allah Subhanahu wa taala pun menyuruh ikan paus untuk mengeluarkan Nabi Yunus dari perutnya dan melemparkannya ke sebuah pulau yang tandus. Di pulau itu, Nabi Yunus masih lemah dan sakit akibat pengalaman yang dialaminya. Allah Subhanahu wa taala pun menumbuhkan sebuah pohon labu di atasnya untuk memberinya naungan dan makanan. Nabi Yunus pun bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikannya. Setelah sembuh, Nabi Yunus kembali ke daerah Ninawa untuk melihat apa yang terjadi dengan kaumnya. Ia terkejut melihat bahwa kaum Ninawa telah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beriman kepadanya. Ternyata setelah Nabi Yunus pergi, mereka melihat tanda-tanda azab Allah Subhanahu wa taala yang akan menimpa mereka.
mereka pun segera menyesali dosa-dosa mereka dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suara keras dan air mata. Nabi Yunus pun merasa senang dan lega akibat perubahan kaumnya. Ia pun kembali menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka dengan penuh kasih sayang dan hikmah. Kaum Ninawa pun menjadi kaum yang saleh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari kisah Nabi Yunus ada pelajaran yang bisa kita ambil, yaitu yang pertama, sabar dalam menyeru kepada kebaikan. Yang kedua, memperbanyak zikir kepada Allah. Yang ketiga, berserah diri dan memohon ampunan kepada Allah. Dan yang terakhir, tidak mengambil keputusan saat sedang emosi. Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah Nabi Yunus alaihi salam tersebut. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.